Mulai. Oke, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam damai Indonesia, negeriku tercinta. Jumpa lagi di channel Lawade Rahim. Kali ini kita akan kupas, kita akan obras obrolan rakyat cerdas, memberikan pencerdasan kepada rakyat pada persoalan-persoalan baik itu politik, persoalan ekonomi, sosial, budaya maupun hukum. Tapi jangan kemana-mana, Anda tetap di channel Lawade Rahim. Jangan lupa subscribe, bunyikan loncengnya biar Anda bisa mendapatkan informasi-informasi yang masih akurat dan menjadi pembicaraan di warganet. Oke, baik teman-teman semua, sahabat-sahabat kekasih Tuhan, saudara-saudara semua. Biasanya saya akan memberikan kata-kata bijak atau pantun. Kali ini saya coba untuk membacakan apa yang tersirat di dalam Al-Quran. Bertolong-tolonglah kamu kepada kebaikan dan takwa, tapi jangan kamu bertolong-tolonglah kepada kesesatan dan permusuhan. Al-Quran. Oke, masih tetap di channel Lawade Rahim. Kita akan kupas, kita akan ulas, kita obras sampai semuanya selesai, sampai ke akar-akarnya. Tema hari ini saya coba mengangkat masa jabatan Anies Baswedan berakhir 16 Oktober 2022. Jadi masih ada 1 tahun lagi pasnya. Pertanyaannya, setelah itu apa yang Anies lakukan? Pertanyaannya saya ulangi, setelah itu apa yang Anies lakukan? Keren kan? Judulnya kan? Oke, jangan kemana-mana, biar Anda tetap setia dengan channel Lawade Rahim. Yang mau minum kopi silakan minum kopi, yang mau minum air putih silakan air putih. Yang penting semuanya untuk kesehatan. Kita mulai. Anies, masa jabatan Anies berakhir 16 Oktober 2022. Setelah itu Anies mau apa? Ketika Anies ditanya wartawan, Anies menegaskan dia akan masih tetap fokus menyelesaikan tanggung jawabnya yang diamanatkan oleh masyarakat Jakarta selama 5 tahun. Baru 4 tahun, kurang 1 tahun lagi sebagai tanggung jawab ini yang dia akan amanahkan kepada masyarakat Jakarta. Jadi apa yang disampaikan Anies, bahwa saya masih tetap fokus untuk menyelesaikan 1 tahun tanggung jawab saya ketika saya berkampanye pada saat calon Pilgub DKI. Dia akan menyelesaikan semua yang dia kampanyekan. Dia janji dia akan selesaikan. Jadi bagi teman-teman, sahabat semua yang masih tetap setia di channel Lawade Rahim, Anda harus percaya dan yakin, dan kita akan pantau terus selama 1 tahun ini Bang Anies masih menyelesaikan tugas-tugasnya yang diamanatkan kepadanya. Hal itu dia sampaikan ketika memimpin apel kesiapsiagaan menghadapi musim hujan di Monas baru-baru lalu. Ini masih menghadapi musim hujan.
apelnya untuk menghadapi musim hujan kita kerjakan itu dulu, tegasnya. Jadi ketika ditanya wartawan tentang apa setelah Bang Anies ini masa berakhir tugasnya sebagai gubernur, Anies Baswedan menyatakan saya masih menyelesaikan tugas-tugas saya yang diamanatkan oleh masyarakat Jakarta. Itu dia katakan, dan dia masih fokus masalah persiapan musim banjir ke depan ini. Namun seperti apa yang disampaikan beliau, bahwa untuk antisipasi banjir, Anies pasang alat ukur curah hujan di 267 kelurahan. Saya ulangi, alat yang dipasang oleh Pak Anies 267 di kelurahan. Alat ini untuk mendeteksi terjadinya banjir. Sekarang 267 kelurahan ada alat ukur curah hujan, sehingga kita tahu persis pada saat ini kondisi hujan seperti apa, kata Anies di Monas 13/10/2021. Mantan Mendikbud ini menuturkan di Jakarta kapasitas drainase di jalan besar sebanyak 100 mm per hari. Kemudian saya ingin lanjutkan, tetap jangan kemana-mana di channel Laude Rahim. Kami berikan berita-berita yang paling menarik dan cukup aktual. Kita lanjut lagi. Namun Anies sempat berbicara soal berkeliling Indonesia. Nih yang paling menarik nih. Ketika Pak Anies ingin berbicara tentang keliling Indonesia, pengamat politik, orang praktisi politik berpikir bahwa pada saat Anies nanti pensiun dari gubernur, Anies akan menjalankan tugas politiknya bagaimana melakukan temu dengan masyarakat yang ada di seluruh Indonesia. Mungkin betul prediksi wartawan atau salah? Kita ikutin terus alur ceritanya. Menurut Anies, belum jelas apa yang sudah dilakukan. Anies berkeliling Indonesia. Jadi yang ada di benak saya adalah menuntaskan amanah rakyat Jakarta 5 tahun ini. Dan saya akan lapor kepada umat, kepada masyarakat, amanah sudah saya jalankan dengan baik dan tuntas. Nah, setelah itu saya akan jadi orang bebas. Saya menikmati keliling kemana-mana. Jadi nanti saya ingin, kalau boleh, kemarin kan saya tahanan kota selama 5 tahun. Jadi habis itu kalau sudah saya keliling saja kemana-mana di Indonesia ini. Itu kira-kira ujar Anies dalam workshop nasional DPP PAN beberapa waktu lalu di Bali. Saudaraku, masih bersama di channel Laude Rahim. Anies Baswedan adalah tokoh yang tidak habis-habisnya kita kupas. Mulai dari kinerjanya yang cukup bagus, cerdas, membangun komunikasi internasional dengan beberapa negara, dan Anies beberapa kali di dalam forum dia mampu menghipnotis sehingga seorang tokoh yang bernama Anies, juga seorang gubernur ini, dihargai dan dihargai. Kemudian di samping itu beliau ini orangnya juga religius, saudara-saudaraku, sahabat, teman-teman semua. Oleh karena itu kita lihat saja bagaimana Anies setelah
1 tahun, dan ketika beliau menuntaskan semua ini, bagaimana biar rakyat sendiri yang melihat, biar rakyat sendiri yang menilai. Sampai di sini dulu. Kita akan kupas ulasan berikutnya. Tetap di channel Ode Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai Indonesiaku.